Latihan terus pagi, sore, malam, capek, tapi worth it. Iya. Tapi nggak selalu menang juga, ada sometimes kalah, tapi nggak nyerah, walaupun gagal tetap nggak menyerah. Halo teman-teman semuanya, welcome back to YouTube channel Eva Uner bareng aku Elvira. Kalian kepo nggak sih sama mahasiswa atau mahasiswa Eva Uner yang masih sempet nih buat mempertahankan prestasinya di bidang non-akademik? Nah, kali ini aku udah ditemenin nih sama... Hai, aku Marsha Alicia, biasa dipanggil Aca, aku mahasiswi Eva Uner angkatan 2023. Jadi Marsha ini tuh jago banget taekwondonya, bahkan udah pernah sampai lomba internasional juga dari kecil. Keren banget gak sih? Kayak bisa buat masuk Eva Uner kalau di Eva Uner dan masih bisa mempertahankan prestasinya. Nah, kita langsung tanya-tanya aja nih ke Marsha, gimana sih dulu ceritanya bisa sampai terjun ke dunia taekwondo tuh? Jadi dulu ceritanya itu waktu saya masih kecil, masih SD itu suka banget namanya tawuran. Oke. Suka berantem sama temen cowok SD. Cantik-cantik galak ya? Bercanda. Nah, karena ketahuan orang tua, akhirnya sama mama ngikutin bela diri. Biar nggak salah cara-caranya. Biar positif ya? ya? Biar positif. Nah, kebetulan teman mama ini mantan timnas yang beliau itu buka tempat latihan taekwondo di Kediri, namanya AGS Taekwondo Kediri. Barangkali ada anak Kediri lagi denger, boleh gabung di dojang AGS Taekwondo Kediri. Nah, awalnya tuh hobi aja, ternyata suka, akhirnya jadi hobi, bertahap dari sabuk putih ke kuning, hijau, biru, merah, akhirnya sampai hitam. Nah, kebetulan saya atlet taekwondo kyurugi yang tarung pada gerakan. Awalnya itu ikut lomba, diikutin salah satu lomba di kota. Ternyata berpotensi menang. Waktu itu juara satu tuh kejuaraannya porkot. Itu kelas berapa tuh? SD. Oh. Kelas 4 SD. Oh wow. SD. Aku kelas 4 kayaknya masih main cari yuyu aku. terus. Akhirnya karena menang porkot itu lanjut ke Kejurprov provinsi, ternyata berpotensi juga menang dan seru, seneng. Jadi kayak nervous sih pasti, tapi rasanya itu seru, challenging gitu ya. Banget ya. Akhirnya lomba terus, menang terus. Tapi nggak selalu menang juga, ada sometimes kalah, tapi nggak nyerah, walaupun gagal tetap nggak menyerah. Akhirnya lanjut terus lomba, akhirnya masuk ke jenjang nasional. Itu di kelas 6 SD. Itu kejuaraan nasional di Semarang sama di Jakarta waktu pada itu. Dan ternyata berpotensi dapat juara satu. Wow. Nah, dari SD ke SMP itu saya juga pakai sertifikat taekwondo. Akhirnya diterima di SMA favorit di Kediri. Terus lanjut taekwondonya, tetap latihan terus pagi, sore, malam, capek, tapi worth it. Iya. Akhirnya masuklah ke jenjang internasional. Ini kejuaraan pertama yang aku ikutin waktu SMP itu di Heroes Taekwondo International Championship 2018 di Thailand. Wow. Itu aku mendapatkan juara 2. Wis, mantap banget. Kategori kyurugi juga. Tarung juga nih. 47 kg. Iya, tarung juga. Itu yang bikin aku bisa masuk melalui jalur SNBP di Eva Uner. Jadi masuk Eva Uner, SNBP pakai sertifikat dari taekwondo internasional. Wah, keren banget. Ini sebuah berlian nih masuk ke Eva Uner. Wah, keren banget. Terus berarti sekarang masih latihan juga nih Marsha? Iya, masih latihan. Latihannya di Uner? Iya. Terus di UKM. Gimana tuh ceritanya bisa memutuskan sampai ikut UKM? Jadi ini agak lucu dikit ya. Kenapa tuh? Jadi saya itu gabung UKM begitu diterima SNBP. Karena SNBP itu jalur pertama. Jadi pasti banyak waktu senggangnya ya Kak. Iya, betul. Ada 3 bulan gabut. Karena nunggu UTBK nggak sih? Iya, betul. Nunggu UTBK sama mandiri juga kan Kak. Iya, betul. Karena aku udah diterima di SNBP, di Unair, akhirnya aku memutuskan buat search apakah ada UKM Taekwondo di Unair ini. Ternyata ada.
aku ngehubungin langsung ke UKM, apa bisa join latihan, ternyata bisa. Akhirnya nyempetin, jadi dari Kediri ke Surabaya PP terus buat latihan di UNER. Wow, dedikasinya tinggi. Iya. Terus katanya di ini lomba juga. Iya, jadi dari situ kan dilihat, oh ternyata berpotensi juga mungkin ya Kak. Akhirnya diikutin lomba di UI. Kebetulan waktu itu udah dapet NIM, udah dapet NIM duluan, udah dapet KTM duluan. Akhirnya ikutlah lomba di UI, mewakili Universitas Airlangga. Alhamdulillah dapet juara 3. Alhamdulillah, keren banget. Terus gimana dong cara bagi waktunya? Kan harus kuliah full day setiap hari, terus harus latihan taekwondo juga buat dapetin juara-juara itu. Gimana tuh bagi waktunya? Nah, sebelumnya itu Kak, waktu ospek itu juga ada kejuaraan juga di Malaysia. Waktu Universitas Airlangga juga. Tapi belum beruntung. Jadi dikirim sama UNER. Iya, buat mewakilin ke Malaysia. Terus gimana jadi tuh? Ospek. Jadi nggak ospek. Iya. Terus gimana tuh ospeknya? Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Iyalah dilulusin, orang mau lomba masa nggak dilulusin? Terus sekarang kan masih latihan. Iya, masih latihan. Terus latihannya gimana, pembagian jamnya? Terus organisasi juga nggak? Apa? Oh belum ya, belum bisa join ya? Masih magang. Oh magang, UKM. Magang UKM. Nah terus gimana tuh? Magang UKM-nya taekwondo juga? Iya, taekwondo juga. Berarti masih harus tetap magang UKM di taekwondo, terus Iya, latihan juga, terus harus kuliah. Itu berarti gimana tuh cara baginya? Kebetulan pelatihnya di UKM itu enak, fleksibel gitu. Jadi disesuaikan sama jadwal kuliah. Jadi kebetulan jadwal kuliah aku kan pagi sampai sore. Latihannya itu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Wow. Jadi masih bisa disempatkan, dan karena dulu di Kediri itu udah terbiasa latihan fisik subuh, karena di UNER ini nggak ada, jadi yang subuh aku lari sendiri buat pengganti fisiknya. Jadi latihannya ternyata pagi gitu ya? Iya, kalau di Kediri latihannya subuh itu fisik jam 4:30 sampai jam 6. Terus nanti latihan lagi sore jam 2:30 sampai jam 5. Berarti sekarang subuh lari sendiri. Abis itu kuliah, terus latihan taekwondo. Malamnya latihan taekwondo. Dedikasinya keren banget nih, cara membagi waktunya tuh keren, mantap. Makanya bisa tetap menyeimbangkan antara akademik dan juga non akademik, prestasinya mantap banget. Terus pesan dong buat nanti mungkin maba-maba yang sekarang lagi persiapan UTBK, kepingin nih masuk UNER tapi takut prestasi non akademiknya nggak bisa keterusan gitu. Gimana tuh pesannya buat adik-adik? Menurut aku tetap gimana ya Kak? Menurut aku tetap semangat, jangan putus asa. Kalau misal kalian emang mau masuk di universitas yang kalian inginkan, kejar aja. Karena pendidikan tuh nomor 1. Betul. Urusan nanti gimana prestasinya itu pikir belakangan aja. Pasti akan ada jalan. Gitu, betul banget. Buktinya aja Marsha bisa menyeimbangkan antara non akademiknya, prestasinya bagus, apalagi di akademiknya pasti nggak kalah lah, kan bisa masuk FH UNER pasti akademiknya nggak main-main, apalagi SNBT ya nggak? SNBP Kak. SNBP, oh ya SNBP. Ya, udah pasti juga bisa masuk UKM. Iya, terus dikirim ke Malaysia duluan lagi, padahal kan tahu juga. Benefitnya banyak banget, so tetap semangat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa berdoa, yang paling penting tuh berdoa dan restu orang tua. Betul, jangan lupa juga doanya, harus imbang ya, antara doa dan juga usaha. aktivitas usahanya. Nah itu tadi obrol-obrol sedikit dari Marsha mengenai prestasi non akademiknya di bidang taekwondo. Kalian masih kepo nggak nih sama prestasi-prestasi mahasiswa FH UNER lainnya di bidang non akademik? So tungguin lagi ya di konten-konten FH UNER berikutnya. Bye bye.